Hai, selamat pagi. Ketemu dengan Ivankah Investment ya, 14 Juni 2023 hari Rabu. Kembali kami akan sampaikan review saham, khususnya atas request yang kasih komentar ya di channel ini ya. Ketika kami mengupload saham eh, BRPT ya, BRPT pada tanggal eh, ya 5 hari yang lalu ya. Nanti hari Jumat ya. Oke, oke kami akan usaha mereview ya saham yang diminta itu adalah ESA ya, ESA. PT Surya Esa Perkasa Tbk ya. Namun tetap seperti biasa kami akan sampaikan eh, dua pernyataan ya sebelum review ini kami lanjutkan ya. Yang pertama adalah no conflict of interest. Memang pada saat ini ya kami sedang tidak memiliki saham ESA ya, saham ESA. Namun tidak tertutup kemungkinan setelah di-upload atau disampaikannya materi ini, kami dapat saja memiliki atau membeli saham ESA ya. Yang kedua pernyataan kami adalah pernyataan disclaimer, yakni disclaimer on trading saham atau investasi saham adalah aktivitas bisnis yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Oke, itu pernyataan disclaimer kami. Walaupun ini berawal dari memenuhi permintaan salah satu penonton di channel ini ya. Terima kasih banyak untuk komentarnya. Ya, mudah-mudahan dapat menjawab atau memenuhi apa yang diminta dan tentunya juga dapat bermanfaat bagi banyak orang termasuk yang membutuhkannya. Oke, sekarang kita masuk ke profil. Kita akan masuk. Oke, karena sudah terbuka terlebih dahulu corporate-nya ya. Corporate-nya kita perhatikan bahwa ESA ini sudah membagikan dividen ya dengan ex-date 28 Maret 2023 ya. Sudah membagikan dividen 28 Maret, ex-date-nya 28 Maret 2023. Jadi kita akan nanti melihat laporan keuangan kuartal ya 2023 ya. Karena dividen itu menggunakan laba rugi laporan sebelumnya ya. Dalam hal ini laporan keuangan 2022. Oke, sekarang kita masuk ke profil. Mohon maaf internetnya agak lama ya. Oke, kita lihat. PT Surya Esa Perkasa Tbk dengan kode saham ESSA atau kita baca saja ESA memiliki dan mengoperasikan kilang LPG atau liquefied petroleum gas domestik terbesar milik swasta di Indonesia. Bisnis utamanya adalah pemurnian dan pengolahan gas bumi untuk menghasilkan LPG, campuran propen dan butan.
dan kondensat dengan kapasitas 190 ton per day LPG dan 500 barrel per day kondensat. Fasilitas perusahaan berlokasi dekat Palembang, Indonesia. ESA terlihat memainkan peran aktif dan utama dalam swasembada produk nilai tambah gas hilir nasional. Ini diposisikan dengan baik untuk memanfaatkan keahlian promotor, karyawan, dan jaringan pendukungnya. Keragaman negara tempatnya beroperasi memberikan banyak peluang untuk menjadi ujung tombak dan melaksanakan proyek dan investasi greenfield bernilai tinggi yang akan memberikan dampak positif pada ekonomi, infrastruktur, dan masyarakat bangsa. Sebagai bagian dari keyakinan yang mendorong ini, ESA juga telah mengambil saham mayoritas dalam proyek amonia PT Panca Amara Utama yang telah berhasil menugaskan fasilitas amonia 2.000 ton per hari dengan menggunakan teknologi hemat energi terbaru. ESA mendekati setiap proyek dengan kinerja keandalan, integritas inovasi, dan kerja tim sebagai kekuatan pendorong untuk menciptakan manfaat jangka panjang. Oke, kalau kita perhatikan ya, bahwa ESA ini adalah salah satu perusahaan swasta terbesar di Indonesia ya untuk memiliki dan mengoperasikan kilang LPG ya. Oke, kita lihat alamatnya ada di DBS Bank Tower lantai 12 Ciputra World 1 Jakarta. Jalan Profesor Dr. Satrio Kavling 3 sampai 5 Jakarta 12940. Oke, demikian ya profil singkatnya ya. Kita sekarang masuk ke eh, laporan laba ruginya ya. Kita seperti saya sampaikan tadi, kita gunakan kuartal ya. Kuartal terakhir yang sudah rilis itu kuartal 1 ya. Kuartal 1 2023 dan kuartal 1 untuk tahun-tahun sebelumnya ya. Mulai dari dibandingkan dari 2018 sampai 2023. Oke, kalau kita perhatikan di sini memang ya 2023 ini kuartal 1 ESA masih menghasilkan laba sebesar 48 miliar ya, laba bersih ya. 48 miliar ya. Namun masih lebih baik tahun sebelumnya ya, atau artinya laba bersih yang dihasilkan di kuartal 1 ini dibandingkan dengan kuartal 1 2022 ya, masih lebih baik kuartal 1 2022 ya. Ada di 577 miliar ya, cukup signifikan ya. Oke, selanjutnya kita coba lihat perbandingannya ya. Kita akan lihat perbandingannya. Oke, kalau untuk versi Stockbit, ESA dibandingkan dengan FPNI, SAMF, dan UNIC ya. Oke, seperti biasa kami hanya menyoroti hal-hal tertentu ya, tidak semuanya ya, di dalam perbandingan emiten ini ya. Yang pertama kami lihat current price earning ratio, annualized ya, yang disetahunkan, dan current PE ratio yang 12 bulan terakhir ya. Kalau kita lihat di sini memang ya, ESA eh, lebih dari akibat itunya ya, akibat labanya eh, turun ya, sehingga PR-nya jadi besar sekali ya, 56,8. 56,8 namun ya, untuk yang 12 bulan terakhir ya, ESA dibandingkan yang lain termasuk yang paling murah ya, paling murah ya PI-nya ya. Oke, artinya yang lebih up to date ya yang 12 bulan terakhir ya, walaupun tidak menunjukkan juga
periode laporan keuangan dari ESA sendiri ya. Oke, selanjutnya kita coba lihat net profit marginnya. Ini juga kuartal terakhir ya. ESA menghasilkan net profit margin itu 3,54% ya. Oke, jadi sebenarnya masih ini ya, masih mempunyai net profit margin positif ya. Selanjutnya kita lihat return on equity-nya. Return on equity 12 bulan terakhir untuk ESA termasuk bagus ya, karena ada di 26,69% ya. Jadi termasuk tinggi ya untuk return on equity yang menjadi bagian dari pemegang saham. Kemudian kita lihat dividen. Ternyata ESA memang membagikan dividen, tadi kita sudah sampaikan ya. Latest dividen ex-date-nya itu 28 Maret 2023 ya. Dengan asumsi ceteris paribus. ESA kemungkinan akan menyampaikan dividen atau bagian dividen sekitar Maret 2024 ya. 2024. Karena saya ini membagikan dividen dan laba ya. Jadi artinya selain untung ya dia juga membagikan dividen karena dividen hanya bisa dibagikan jika perusahaan itu untung. Namun perusahaan yang untung belum tentu mau membagikan dividen. Untuk ESA dia mau ya. Jadi untuk sebagai income stock ya ESA cukup bagus ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat nih ya. ESA ini ternyata untuk 6 bulan terakhir dia sudah turun 40% lebih. 3 bulan terakhir dia turun 38% lebih. Namun yang menarik ya 1 bulan terakhir harga ESA naik 3,36%. Artinya eh, yang paling dekat, yang paling singkat sudah positif ya, sudah mendahului price return 3 dan 6 bulan ya, 3 bulan dan 6 bulan ya. Jadi dalam teknikal untuk moving average seolah-olah ini jadi seperti golden cross ya. Jadi menurut kami ini bisa jadi peluang yang baik ya untuk memulai mengkoleksi ESA. Selanjutnya kita coba lihat cash from operation-nya ya. Apakah ESA ini mampu menghasilkan cash setelah dari operasi ya, dari operasional perusahaan. Jadi ternyata ESA ini 12 bulan terakhir ini dapat menghasilkan cash cukup tinggi ya, sangat tinggi malah. Dengan dibandingkan yang lain malah minus ya. Nah, Anda bisa lihat FPNI, SAMF, dan UNIC itu minus ya. Tapi ESA 5,2 triliun lebih ya. Dia menghasilkan kas dari operasional. Jadi suatu indikasi yang baik ya. Artinya ESA bisa menghasilkan uang ya dari bisnisnya ya, dari inti bisnisnya ya, operasionalnya saja. Jadi kesimpulannya ESA ini cukup baik ya dan cukup layak untuk dijadikan stock pick ya, stock pick untuk investasi ya. Oke. Selanjutnya kita akan lihat teknikalnya ya. Oke, di sini kita lihat ya. Ini saya perbesar ya. Oke, saya katakan dulu, kami menggunakan volume linear regression moving average dan commodity channel index ya. Namun kami tidak membahas satu persatu indikator ini, hanya membacakan dari apa yang ditampilkan dari indikator dan candle yang ada di layar ya, atau yang disediakan oleh tradingview.com.
Oke, kalau kita lihat ya, Esa ini sudah meninggalkan ya area oversold-nya ya, bahkan mau mencoba masuk ke area overbought ya. Di mana di sini candle terakhir itu hijau ya, jadi artinya dia juga masih bergerak di atas moving average-nya ya. Jadi kami melihat bahwa eh, ESA ini masih berpotensi untuk naik ya, berpotensi untuk naik ya, melanjutkan kenaikannya ya. Di sini kami lihat bahwa area beli yang dapat dilakukan ya, selama harga ESA itu masih di atas 482 ya, 482 ya, ya kan, selama harga masih di atas 482 dapat dilakukan pembelian dan atau akumulasi pembelian ya, eh, dengan batas pembelian bisa di harga 590 ya, 590 ya. Jadi eh, stop loss atau itu kerugian untuk manajemen risiko dapat dilakukan jika harga ESA tembus di bawah 482. Adapun target harga yang terdekat ya diharapkan dapat di harga ya 925 ya, 925 ya, 925. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton, berikan like dan subscribe untuk materi ini. Mohon tetap dukung kami dengan nonton, berikan like dan subscribe. Akan berbagi kepada yang lain karena berbagi hal yang positif itu baik ya. Dan akhirnya kami ucapkan terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.